Saya tidak tahu Reza ini tempo hari dititipkan di mana, dan Denada melahirkan pun saya tidak tahu ya, karena memang saya tahu Denada ketika memang Denada itu tampil sebagai artis, sebagai pembawa acara dan segala macam. Sebenarnya kepada dulu dengan ayah Denada datang sudah sedekat apa sih? Saya dengan ayahnya Denada memang akrab ya, karena beliau termasuk guru saya, termasuk pelatih saya, dan termasuk orang yang saya anggap benar-benar punya ilmu ya, karena beliau itu adalah kepala dinas tata kota ketika Pak Gubernurnya Ali Sadikin. Mengingat Bapak dan almarhum itu latar belakang berbeda, Pak, gimana sih Pak? Waktu itu tuh Bapak bisa dekat dan ketemu gitu. Saya kan dulu pegawai Pemda DKI, saya kan salah satu pejabat di Pemda DKI juga. Dan ketika beliau pensiun, beliau dekat sama saya, dan saya sering jalan sama bapaknya, ya konsultasi politik lah ya, konsultasi politik, konsultasi olahraga, dan sering kuliner sama beliau juga. Tapi dulu Pak, berarti artinya sering ngobrolin mengenai Denada sama bapaknya Denada. Oh dulu kan bapaknya Denada itu kan sesudah Pak Rio Tambunan menikah dengan Ibu Emilia Contessa. Jadi itu pun sesudah pensiun ya. Jadi menikah, lahirlah Denada dan Eriko. Dan saya kenal betul semua keluarga ini, saya kenal dan saya dekat dengan keluarganya bapaknya Denada pun orang terhormat ya, orang terkenal juga, karena orang pinter yang membuat arsitek Jakarta, beliaulah pertama sebagai kepala dinas tata kota. Oke, artinya kan Bapak ada statement Bapak mengetahui kalau Denada punya anak 3. Apakah dari bapaknya Denada atau gimana Pak Morawan? Loh, ceritanya kejauhan ya. Ketika Denada menikah, terus punya anak, ya Pak Rio Tambunan kan udah meninggal. Ya, seperti apa mungkin Pak Rio Tambunan ini nggak ketemu sama cucunya lagi, itu kan tingkat cucu lah ya, nggak ketemu lagi. Nah, artinya berarti Bapak tahu Denada punya 3 anak ini dari siapa? Nah ini kan media yang semua cerita kalau Denada punya anak 3, dan kan media bisa cek ke supirnya juga kan, atau ke tempat tempo hari si Reza dititipkan ke budenya banyak lebih tahu. Selain almarhum bapaknya Denada, Bapak kenal sama keluarganya yang lain apa sih? Enggak, saya cuma kenal bapaknya, kenal ibunya, dan kenal Denada. Oke. Apa setelah masalah ini ada masalah yang muncul Pak, apa sempat ada omongan ke Bapak atau Enggak, saya kaget aja ketika muncul di medsos bahwa Denada digugat oleh Reza di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ada tuntutan 7 miliar. Di situ saya agak kaget ya, kok sampai kayak begini. Ini kan keluarga terhormat dulu, kok sampai ada anaknya Denada yang tidak diakui oleh ibunya, lalu setelah anaknya tahu bahwa dia adalah anak dari Denada, 24 tahun tidak dibiayai, tidak diurus, maka dituntut. Itulah saya ikutin dari medsos, atau beberapa media kan tanya sama saya, maka saya bilang ya saya tahu persis keluarga ini gitu. Dan saya juga cukup terkejut ya, kok sampai sedemikian aibnya cerita ini. Itulah yang makanya saya bilang, kayak si Riko juga saya ikuti di medsos,
kok mamanya yang dituntut, kok Denada yang dituntut, kok bukan bapaknya yang dituntut oleh si Reza. Nah ini kan kita jadi bertanya, kok mamanya yang dikejar-kejar, kok bapaknya nggak dikejar-kejar. Nah ini yang jadi buah bibir, buah cerita yang kurang sedap kedengarannya gitu. Nah seperti apa, saya pikir media banyak lebih tahu lah. Berarti Bapak nggak ada dengar pas waktu Denada itu memutuskan untuk tidak mengurus Reza, misalnya itu Bapak nggak dengar ya? Kenapa? Kabar ketika Denada ini hamil, terus melahirkan Reza, terus akhirnya dia memutuskan sudah merawat Reza, itu Bapak nggak kasih waktu? Saya tidak tahu Reza ini tempo hari dititipkan di mana, dan Denada melahirkan pun saya tidak tahu ya, karena memang saya tahunya Denada ketika memang Denada itu tampil sebagai artis, sebagai pembawa acara dan segala macam. Tapi dia hamil, dia married dengan siapa saya tidak tahu. Yang saya dengar malah dia mempunyai 3 anak dari perkawinan. Nah dengan siapanya saya nggak tahu. Nah itu makanya si Reza mungkin menuntut mamanya karena mungkin mau nanya bapaknya juga. Bapak tahu 3 anak dari Denada. Nah 3 ini tuh tahu masih Pak Reza itu keberapa? Waduh saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu mungkin yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga, yang terakhir kalau nggak salah sakit dan dibawa ke Singapura. Ya, nah bapaknya ada berapa dan siapa, saya mana tahu. Saya kan tidak sampai ke garis ke situ, saya cuma tahu bapaknya Denada dan Ibu Emil. Tapi Bapak tahu Bapak ada rumornya, kabarnya ada anak Denada yang dititipin di Medan di keluarga ayahnya Denada. Tahu nggak Pak? Nah, ini saya baru dengar ya kalau dititipin di keluarga ayahnya. Tapi saya dengar di si Reza ini kan dititipin di budenya, artinya di keluarga besar Emilia Contessa ya, karena bude kan, bukan di Medan. Kalau Medan kan namanya bukan bude kan, itu Namburu apa Nantulang ya. Nah itu yang saya dengar dan saya ikuti gitu ya. Nah ketika media tanya ya memang saya tahu siapa bapaknya Denada, ibunya dan Denadanya, tapi turun ke bawah saya nggak tahu. Yang saya dengar dari medsos anaknya ada 3. Itu ya dari media rame 3, cuman yang menuntut 24 tahun tidak diurus, tidak, artinya diterlantarkan lah dan tidak diakui sebagai anak, ya itu si Reza, sampai katanya jadi supir dari neneknya. Neneknya pun nggak tahu. Ibu Emilia Contessa ini tidak tahu kalau yang nyupir itu adalah cucunya sendiri dengan bayaran 2 juta katanya. Ya, artinya kalau dia akhirnya tersinggung dan marah, saya pikir wajar saja dan sah-sah aja. Dengan Bapak kan kenal betul dengan sosoknya almarhum Pak Rio. Iya. Dengan sifatnya beliau, apakah Bapak kalau misalnya beliau sendiri apakah? Oh pasti akan marah. Beliau orang terhormat, orang terpandang, dan sosok bapak yang benar-benar bapak ya. Karena tadi kan saya bilang beliau itu arsitek Jakarta yang membuat Jakarta seperti ini sekarang, ya beliau lah. Kemungkinan ini tuh tidak akan terjadi ya Pak? Ya kalau beliau masih hidup pasti marah lah. Artinya kalau keturunannya nggak benar kan, pasti siapa sih orang tua kepengen keturunannya tidak benar? Kan pasti kepengen anak-anaknya juga jadi orang kan begitu. Menjadi pejabat, menjadi politisi, ataupun menjadi orang sukses lah. Kalau misalnya berbicara dengan sosok Ibu Contessa sendiri, menurut Bapak apa sih yang Ibu Contessa itu mengizinkan Denada untuk mengurus anak? Jadi gini, Ibu Emilia Contessa ini orang hebat ya. Terakhir beliau anggota DPR RI ya. Dan belum lama kan meninggalnya kan. Ini orang terpandang juga, orang pinter juga gitu. Artinya kalau dia tahu anaknya diterlantarkan atau cucunya diterlantarkan oleh
putrinya pasti dia marah lah. Dia kan selama ini didriverin oleh cucunya yang dia tidak tahu kalau itu cucunya sendiri. Nah, artinya kan ada ketidakjujuran dari Denada terhadap emaknya, terhadap Ibu Emilia Contessa. Kalau misalnya melihat kasusnya Reza yang menggugat ibu ini, kalau dari pandangan Bapak gimana? Saya pikir wajar ya, seorang anak diterlantarkan 24 tahun, akhirnya dia tahu dari budenya, dari tantenya, kalau dia anaknya Denada, kalaupun akhirnya dituntut, ya, sejumlah 7 miliar, saya pikir itu wajar. Nah tapi kan akhirnya Reza udah diakui sebagai anaknya oleh Denada, kan? Saya nggak tahu udah ketemu belum, tapi di pengadilan pasti akan dimediasi oleh hakim mediator bahwa Reza adalah anak dari Denada, pasti ada mediasinya. Dan mungkin ya nanti si Denada minta maaf ke Reza, Reza pun akan memaafkan ibunya dan mungkin akan mencabut laporannya. Nah, ini kan karena kipasan kiri kanan, mungkin si Reza masih merasa emosi, masih bertemperamen tinggi menghadapi ibunya. Tapi saya ikuti medsos, Denada udah cukup cool, mengakui dan menyesali, dan dia sudah minta maaf ke Reza walaupun belum ketemu, ya. Saya pikir udah komunikasi by phone. Nah, tapi nanti di pengadilan mereka akan dimediasi untuk supaya Reza mencabut gugatannya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, sebenarnya solusi yang paling baik dari masalah ini apa sih? Saya sebagai praktisi hukum, saya pikir ini keluarga harus dimediasi, ditengahi, diselesaikan. Artinya jangan dipisah, harus mereka ini kembali rukun antara ibu dan anak. Nah, mungkin nanti di situ Reza baru mendapat cerita siapa sebenarnya, bapaknya yang mana, ya Denada nanti yang cerita sendiri. Itu urusan ibu dan anak. Tidak ada bekasnya anak dan tidak ada bekasnya ibu. Yang ada bekas istri atau bekas suami. Siap. Makasih banyak Bapak. Saya tutup dulu dong. Oh, boleh. Nah, ya jadi ini untuk selebriti yang di papan atas ya, untuk kita ya tetap apa yang kita perbuat itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita menelantarkan anak dari hasil buah benih kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.